Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Halo siswa kelas 8, kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Nah, sebelumnya Ibu sudah membahas tentang teks berita ini mulai dari pengertiannya, kemudian ciri-ciri, dan sampai ke unsur-unsur dari teks berita ini. Nah, kali ini Ibu akan lebih lanjut lagi membahas teks berita. Jadi, simaklah video ini dengan baik ya, sebelum mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, sebelum ke materi, Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kalian kuasai, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar atau dibaca. Kemudian menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tertulis. Nah, inilah materi pokok kita kali ini, yaitu teks berita, mulai dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, unsur-unsurnya Ibu bahas sedikit, kemudian struktur teks berita, kemudian ciri kebahasaan teks beritanya, dan sampai ke menyajikan informasi berita. Nah, minggu lalu sudah Ibu bahaskan tentang pengertian berita. Kira-kira ada yang masih ingat belum? Ada yang masih ingat dengan teks berita ini apa? Apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Apa saja yang akan kalian pelajari dalam teks berita? Oke. Berita atau teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Informasi dalam berita itu disampaikan dengan sifat aktual dan faktual. Aktual artinya berita yang disampaikan itu terkini atau terbaru. Kemudian faktual berarti berita yang disampaikan berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi. Oke, sebelum Ibu bahas lebih lanjut, kita bahas tentang ciri-cirinya dulu. Ibu sampaikan ulang lagi untuk biar kalian lebih paham lagi tentang teks berita ini. Ciri-ciri teks berita, yang pertama faktual, artinya berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian yang selanjutnya berita itu disusun dengan aktual, yang artinya terkini dan terbaru. Jadi berita yang dilaporkan itu benar-benar terbaru. Misalnya hari ini ada kejadian apa, maka langsung dibuatlah sebuah beritanya. Kemudian berita itu disusun secara sistematis dan lengkap. Jadi maksudnya teks berita itu disusun berdasarkan urutan dari strukturnya atau urutan bagian-bagiannya. Dari awal sampai akhir apa yang mau dilaporkan dalam teks berita itu benar-benar berurutan dan lengkap. Jadi informasinya lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pembaca, yaitu dengan memasukkan 5W+1H, yaitu unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian teks berita itu bersifat unik atau menarik. Jadi berita biasanya ada ditemukan sebuah judul yang menarik, agar ketika orang yang membaca kalimat judulnya, dia langsung tertarik mau membacanya. Tetapi ada juga teks berita yang judulnya menarik tetapi isinya itu tidak sesuai. Jadi sebagai pembaca kita harus berhati-hati dalam membaca sebuah teks berita. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi berita yang salah. Jadi kalau ketika kita membaca sebuah berita, kita teliti dulu. Ini benar nggak beritanya? Bisa kita cari caranya, yaitu dengan mencari di berita yang lain. Misalnya nih,
kalian menemukannya beritanya di kompas.com. Terus kalian mau tahu kebenaran isinya, benar nggak nih berita yang dilaporkan? Bisa kalian cari berita dengan judul yang sama atau hal yang sama di koran yang lain. Misalnya kalau di online itu di detik.com misalnya. Benar nggak ada nggak informasi di situ? Kalau benar-benar ada, berarti informasi atau berita yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti bisa jadi informasi itu bisa salah. Apalagi ini tentang COVID. Banyak sekali informasi palsu atau berita-berita palsu tentang COVID ini. Jadi, sebagai pembaca yang bijak, kita harus berhati-hati dalam membaca sebuah berita. Oke, kita fokus lagi ke ciri berikutnya, yaitu seimbang. Jadi berita yang ditulis itu harus seimbang. Seimbang di sini maksudnya berita yang disusun itu tidak memihak atau menjatuhkan orang lain, itu tidak boleh. Jadi sebuah teks berita itu sifatnya objektif atau dia netral, tidak memihak kepada siapa-siapa. Jadi dia menulis berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini yang mengada-ngada. Kalaupun ada opininya itu ditulis berdasarkan fakta atau maksudnya pendapat yang ditulis oleh para wartawan itu harus sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat saja dalam berita, tetapi ada juga data-data yang dimasukkan ke dalam sebuah berita agar beritanya itu menjadi berita yang lengkap dan terpercaya dan seimbang kayak gitu. Kemudian bahasa berita itu bahasa komunikatif. Jadi di sini maksudnya bahasanya itu mudah dipahami seperti seolah mengajak berbicara, ada kayak gitu. Kemudian bahasanya juga tidak bertele-tele atau tidak berbelit-belit bahasa dalam berita. Jadi biasanya singkat, padat, dan jelas bahasanya. Oke, sampai di sini. Semoga kalian bisa dapat memahami sampai ke ciri-ciri teks berita. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Nah, sebelum kita lanjut tentang unsur teks berita, Ibu sampaikan dulu bahwa Ibu akan mengulang sampai ke unsur berita ini agar kalian lebih bisa memahami dalam menentukan unsur teks berita. Dan video kali ini akan Ibu buat menjadi 2 bagian. Jadi video pertama ini nanti sampai ke pembahasan tentang unsur-unsur teks berita. Nah, setelah itu barulah ke struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Jadi ada di video bagian 2 nanti. Nah, kembali kita ke pembelajaran tentang menemukan unsur 5W plus 1H dalam teks berita. Unsur 5W plus 1H yang dimaksud adalah what, when, where, who, why, dan how. Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini dia. Unsur apa digunakan untuk menemukan informasi peristiwa yang terjadi. Jadi kalau dibuat pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi dalam teks berita tersebut, maka jawabannya sesuaikan dengan berita yang ada. Itulah fungsi dari unsur apa. Kemudian unsur di mana untuk menemukan informasi tentang tempat kejadian atau tempat peristiwa yang terjadi. Kemudian unsur kapan untuk menemukan informasi waktu terjadinya peristiwa. Nah, biasanya unsur waktunya itu ditulis yaitu harinya, kemudian tanggalnya. Ada yang lebih lengkap lagi, waktunya juga ada yang biasanya nulis. Kalau misalnya melaporkan kejadian pembunuhan misalnya. Ada biasanya kalian akan menemukan
harinya ditulis, tanggal, kemudian waktu ditemukannya korban pembunuhan itu pasti ada. Nah, itu unsur kapan berarti. Nah, unsur siapa digunakan untuk menemukan informasi pelaku dalam sebuah peristiwa atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Misalnya tentang pembunuhan misalnya. Berita tentang pembunuhan. Jadi, kalau kita buat pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Maka jawabannya adalah, kalau misalnya berita itu melaporkan kejadian pembunuhan, maka yang terlibat adalah orang yang menemukannya, yaitu kepolisian. Terus misalnya warga yang menemukannya, tulislah warga. Kemudian tim penyidik karena melakukan penyelidikan tadi. Setelah itu, siapa lagi yang terlibat? Itu pelaku pembunuhannya misalnya. Nah, itulah unsur siapa. Nah, unsur mengapa untuk menemukan informasi alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Jadi misalnya kita buat pertanyaannya, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Nah, jawabannya, peristiwa itu dapat terjadi dikarenakan adanya kesempatan, misalnya nih, ada kesempatan atau diduga karena pelaku memiliki dendam terhadap korban karena korban meminjam uang dan belum dikembalikan. Misalnya dalam sebuah teks berita seperti itu. Itu unsur mengapa. Kemudian bagaimana? Unsur bagaimana ini digunakan untuk menemukan informasi berupa urutan kejadian atau kronologis. Misalnya nih pelaku tentang pembunuhan tadi. Berarti kalau kita buat pertanyaan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi, berarti urutan kejadiannya, misalnya ditemukannya korban pembunuhan di sebuah sungai. Maka kita tulis mulai dari penemuannya, siapa yang dulu yang menemukan. Misalnya nih, seorang nelayan saat sedang menangkap ikan, dia melihat sebuah mayat mengapung di sungai yang tak jauh dari tempat dia menangkap ikan. Kemudian nelayan tersebut melaporkan kepada RT setempat agar dilakukan tindakan. Kayak gitu jawabannya. Jadi bukan langsung ke intinya. Misalnya bagaimana peristiwa itu terjadi, korban ditemukan oleh nelayan. Jangan seperti itu jawabnya, tapi jelaskanlah dari awal sampai akhir ditemukannya sebuah mayat itu karena apa, itu dijelaskan urutannya, siapa yang menemukannya, kemudian setelah itu diapakan lagi kalau sudah ditemukan. Itulah jawabannya dan disesuaikan dengan isi beritanya. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Ibu harap kalian sudah bisa memahami tentang unsur teks berita ini. Oke, kita lanjut tentang contoh menemukan unsurnya. Ini misalnya nih, sini ada tentang contoh menemukan unsur teks berita. Nah, ini Ibu ambil beritanya di tempo.com tentang tim bola voli putra yang berhasil merebut medali emas Olimpiade Tokyo. Nih, unsur apa? Ibu buat pertanyaannya seperti ini. Apa yang terjadi dalam teks tersebut? Nah, kalian jelaskanlah. Yaitu, tim bola voli putra Perancis berhasil merebut medali emas Olimpiade Tokyo. Nah, itu unsur apa? Karena yang tanyanya, apa yang terjadi kan? Nah, kemudian setelah unsur apa? Unsur di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kalian lihat beritanya. Nih, di kalimat yang kedua.
Mereka mengalahkan Rusia dengan skor 3-2 di Ariake Arena Tokyo. Berarti tempatnya di Ariake Arena Tokyo. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan unsur, itu kalian buat pertanyaannya seperti ini, kemudian jawabannya seperti ini, disesuaikan dengan beritanya. Kalau yang tertulis di berita seperti ini, tulislah seperti ini, atau tulis kalimatnya juga bisa. Dari kalimat mereka mengalahkan Rusia dengan skor 3-2 di Ariake Arena Tokyo. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu unsur kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, itu pertanyaannya. Nah, informasi yang ditemukan adalah di sini. Sabtu 7 Juli 2021. Nah, itu tentang unsur kapan peristiwa itu terjadi. Nah, berarti ini hari dan tanggal peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, unsur siapa? Siapa yang berhasil merebut medali emas dalam teks tersebut? Yaitu tim bola voli putra Prancis. Atau siapa yang kalau unsur siapa di sini Ibu ambil tentang siapa yang berhasil, karena tadi peristiwa utamanya kan tim bola voli putra berhasil merebut medali emas. Jadi unsur siapanya itu tim bola voli putra Prancis. Nah, unsur mengapa? Dibuatlah pertanyaannya. Mengapa tim bola voli putra Prancis mendapatkan medali? Jawabannya adalah karena tim bola voli putra Prancis berhasil mengalahkan ROC atau Rusia dengan skor 3-2. Nih ditulis sampai dengan lengkap sampai di sini. Itulah jawabannya. Harus lengkap kalian menuliskan jawaban ini. Nah, lanjut ke unsur berikutnya. Kalau unsur bagaimana, itu biasanya di bagian agak akhir dari sebuah teks berita. Kalau ini kan tadi di awal-awal nih, kalian menemukan unsur 5W-nya. Nah, kalau tentang bagaimana, itu biasanya di paragraf yang berikutnya lagi. Itu pasti akan menemukan tentang bagaimana. Kalau kita buat, jadi bagaimana jalannya pertandingan sehingga Prancis bisa memenangkan pertandingan. Nah, jawabannya ada di sini, di paragraf ini. Kalau kalian baca, pasti bisa menemukannya. Nih, dari awal sampai akhir ini termasuk unsur bagaimana, karena dia menjelaskan proses jalannya pertandingan. Nah, bagaimana dalam memahami unsur teks berita? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik tentang unsur-unsur teks berita. Sampai di sini video part 1-nya. Terima kasih sudah menonton dan lanjutkan dengan video part 2-nya ya.